Lalu siapa lagi yang akan menikah dengan putriku? Oh Jack, pemuda yang di sampingku ini, dia bilang dia ingin menikah dengan putriku. Aku pernah mendengar kalau kamu juga menyukainya kan? Jika kamu tidak ingin dia menjadi milik orang lain, lakukan yang terbaik. Pak Dano menepuk lengan pria bernama Jack tersebut. Ivan mengedipkan matanya lalu menoleh pada Rosa. Menaikkan alis, ia seolah-olah berbicara lewat matanya. Dia seperti raksasa. Rosa memberi jawaban dengan mengangkat bahunya. Kalau begitu, jangan bermimpi bisa menikah denganku. Aku tidak akan pernah menyerah untuk Musa. Ivan berkata di dalam hatinya dan ia tersenyum kecut. Ia mulai melepas bajunya lalu mengenakan apapun yang sudah disiapkan oleh kru untuk dipakai. Setelah beberapa menit bersiap-siap, Rosa berjalan mendekatinya. Apa kamu yakin ingin bertarung melawan Jack? Dia adalah pemenang Liga Champion tahun ini loh. Van, masih ada waktu untuk mundur dari pertandingan ini. Gadis itu berkata dengan ekspresi yang khawatir. Sah, bolehkah aku bertanya satu hal padamu? Apa dulu Ken juga melakukan ujian seperti ini saat dia bilang ingin menikahimu? Ivan mengabaikan kata-katanya. Rosa mengerutkan dahinya. Dulu Ken tidak melakukan ujian aneh-aneh seperti ini. Bahkan ayah serta keluarganya menerimanya dengan tangan terbuka. Mungkin karena mereka sama-sama memiliki perasaan satu sama lain saat itu. Gadis tersebut menggelengkan kepalanya. Tidak, dia... Belum selesai ia berbicara, Ivan memotong kata-katanya. Kalau begitu, biarkan aku menunjukkan pada ayahmu juga. Kalau aku memang benar-benar serius untuk Musa. Dia mengelus kepala Rosa seperti anak kecil sebelum naik ke atas ring. Dasar, keras kepala. Apa dia tidak tahu kalau aku sangat mengkhawatirkannya? Batin Rosa. 3, 2, 1, go! Teriak wasit memulai pertandingan. Ivan menghindari pukulan pertama dari Jack. Pria pemenang Liga Champion ini besar dan tangguh. Sangat sulit untuk menemukan titik kelemahannya. Jadi untuk saat ini dia hanya bisa bertahan dengan menghindari pukulan serta menahan. Rosa yang menyaksikan pertandingan dari bangku penonton wajahnya tampak pucat. Ia khawatir Ivan akan terluka lagi. Apalagi dia baru saja bangun dari tidur panjangnya. Ayo Dedi, pukul dia! Davi berteriak. Anak kecil itu terlihat antusias. Dia berpikir ini sejenis permainan game yang sering dimainkannya di rumah. Siapa yang membiarkannya masuk sini? Pak Dano bertanya setelah melihat sosok anak kecil tersebut di sana. Tuan muda bersikeras ingin ikut dengan ibunya, Tuan. Pak Edi yang berdiri di samping bos besarnya menjelaskan. Sebenarnya Pak Danu telah meminta Rosa dan Davi untuk menunggu di ruang VIP selama mereka menyelesaikan pertandingan. Tapi keduanya kekeh ikut masuk ke stadion. Nick yang duduk di samping ayahnya melihat jalannya pertandingan dengan wajah yang gelisah. Bahkan sesekali ia akan mengusap-ngusap ujung dagunya. Melompat dari pinggir ring yang atas, Ivan menjatuhkan Jack dengan satu pukulan. Semua orang yang ada di sana terbelalak. Berdiri, Pak Danu seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ia bertanya kepada Pak Edi. Sama halnya dengan bosnya, Pak Edi yang kaget juga tidak bisa berkata apa-apa.
Wasit mengangkat tangan Ivan menunjukkan dia adalah pemenang di dalam pertandingan ini. Menempelkan jari-jari tangannya di bibir, ia memberikan flying kiss pada Rosa yang masih terlihat shock, duduk di kursi penonton. Tubuhnya lemas dan ia hampir pingsan karena mengira pria itu akan dipukuli. Setelah Ivan mengganti pakaiannya, Davi berlari ke arahnya dan memeluk kakinya. "Yeay, Daddy sangat hebat!" Anak kecil itu kegirangan. Menggendong Davi di lengannya, Ivan bertanya, "Benarkah? Daddy bisa mengalahkan orang lain. Lalu, apalagi yang bisa Daddy lakukan? Apa Daddy juga bisa terbang? Atau mengeluarkan api dari mulut?" Ia bertanya dengan penuh semangat. "Kamu lucu, Dev. Dedimu ini hanya orang biasa, bukan superhero." Ia tersenyum, kemudian merentangkan tangan kanannya ke arah Rosa. Rosa, gadis itu mengernyitkan alisnya. "Oh, aku tahu kalau kamu juga ingin memelukku, iya kan?" Dia mengatakan gumbalannya sekali lagi. Mimpi. Rosa pura-pura cuek, tapi tetap meraih tangannya. Ketika mereka selesai, di luar sudah gelap. Sebelum pulang ke rumah, mereka memutuskan untuk makan malam di luar. Davi sudah tertidur di pangkuannya, sementara Rosa yang bersandar di bahunya juga terlihat sudah memejamkan mata. Hari ini adalah hari yang melelahkan untuk mereka. Mengikutinya dari gunung sampai ke stadion. Dari kaca spion, Pak Danu sekilas melirik wajah putrinya yang duduk di kursi belakang. Menghela nafas, ia mulai mengatakan sesuatu. "Dia adalah putri kandungku satu-satunya. Meskipun dia kadang keras kepala, tapi sebenarnya dia adalah gadis yang lemah. Sama seperti ibunya. Apa kamu benar-benar yakin saat kamu mengatakan ingin serius dengannya?" Pria itu bertanya pada Ivan yang masih terjaga, menopang kepala Rosa dengan tangannya supaya tidak terjatuh. Terkejut mendengar pertanyaan tersebut, ia mengangguk. "Iya, Tuan. Saya sangat mencintai putri Anda. Dan saya serius dengannya." "Lalu, apa yang akan kamu lakukan jika dia terus menolakmu?" "Kalau begitu, saya akan terus mengejarnya." Terkekeh, pria setengah baya itu berkata lagi padanya. "Pulihkan dulu ingatanmu, anak muda. Baru setelah itu kita akan membicarakan tentang pernikahan." "Baik, Tuan." Aku bisa melihat kalau kamu benar-benar tulus mencintainya. Kamu tidak hanya menerimanya, tapi juga menerima kekurangannya. Bahkan menerima putra Ken. Tapi aku penasaran bagaimana kamu bisa melakukannya. Aku yakin kalau orang tuamu adalah orang yang baik. Tapi walaupun begitu, saya masih belum bisa menembus dinding hatinya yang kokoh. Dia selalu bersembunyi di balik dinding itu. Sebenarnya, dia juga mencintaimu, anak muda. Hanya saja dia yang belum menyadarinya. Tersenyum, Pak Danu melanjutkan kata-katanya lagi. "Selamat, anak muda. Kamu telah lulus menjalani ujianku. Kamu sudah lebih dari cukup untuk menjadi suaminya. Berjanjilah padaku, kamu akan selalu menjaganya." "Baik, Tuan. Saya berjanji." Akhirnya perjuanganku tidak sia-sia. Setidaknya restu dari ayahnya sudah kudapatkan.
Ucap Ivan di dalam hatinya, lalu ia menunduk, tersenyum menatap wajah Rosa. Ini adalah pesta yang meriah. Ayah dari Gavin, Tuan Jan Silong, mengundang rekan-rekan bisnisnya untuk datang ke rumah. Seorang gadis bernama Anita Goh juga turut diundang. Dia adalah teman kencan Gavin malam ini. Vin, ini adalah Anita, putri teman papa yang papa ceritakan tempo hari. Dan Anita, ini adalah Gavin, putra bungsuku. Pak Silong memperkenalkan keduanya. Dia adalah seorang gadis yang cantik dan elegan, mengenakan gaun pesta warna pink dengan mantel bulu yang melilit di bahunya. Pria setengah baya tersebut meninggalkan keduanya di aula perjamuan supaya lebih leluasa untuk mengobrol. Aku tidak pernah menyangka aku bisa bertemu dengan seorang dokter bedah yang terkenal. Dr. Jan Gavin. Aku dengar kamu sering menghabiskan waktumu di Indonesia. Kalau boleh tahu, di rumah sakit mana kamu bekerja? Tersenyum, Anita membuka percakapan di antara mereka. Di Bandung, di salah satu rumah sakit swasta milik temanku. Bagaimana kalau kamu menceritakan tentang dirimu? Iya sih, orang tuaku sudah bercerita banyak tentangmu. Tapi aku juga ingin mendengarnya langsung darimu, kan? Gadis itu menatap matanya. Tampan juga, pikirnya. Mengapa harus aku? Gavin mengabaikan kata-katanya dan justru balik bertanya. Kamu tahu kan, kalau perjodohan ini adalah keinginan orang tua kita, dan itu untuk kepentingan bisnis. Bagaimana kalau kita mengikuti permainan mereka? Maaf, tapi aku tidak bisa. Aku sudah memiliki seseorang yang kucintai. Gavin berkata tanpa ekspresi, kemudian membuang mukanya ke arah yang lain. Kerjasama bisnis ini akan menguntungkan kedua belah pihak loh, keluargamu dan juga keluargaku. Kalau kamu ingin membatalkan perjodohan ini sekarang, bukankah orang tuamu akan bersedih? Toh ini hanya beberapa tahun. Setelah kesepakatan itu berakhir, kita bisa memilih jalan kita masing-masing. Kamu bisa bersama orang yang kamu cintai. Begitupun denganku. Bagaimana menurutmu? Ia memegang lengan Gavin. Melirik tangan gadis yang memeluk lengannya itu, Gavin tersenyum kecut.